Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Apriliani, NIM B1B221097, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu tentang sistem konfederasi, sistem parlementer, dan sistem presidensial. Adapun yang pertama yaitu pengertian. Yang kesatu, pengertian dari konfederasi. Konfederasi juga dikenal sebagai persekutuan atau liga, adalah persatuan kelompok atau negara berdaulat yang bersatu untuk tujuan aksi bersama dengan aturan yang lebih ketat, mungkin menyerupai sistem federal. Biasanya dibuat dengan perjanjian. Konfederasi negara cenderung didirikan untuk menangani masalah-masalah kritis, seperti pertahanan, hubungan luar negeri, perdagangan internal, atau mata uang, dengan pemerintahan pusat dituntut untuk memberikan dukungan kepada semua anggotanya. Konfederalisme merupakan bentuk utama dari intergovernmentalisme, yang didefinisikan sebagai segala bentuk interaksi di sekitar negara-negara yang terjadi atas dasar kemerdekaan atau pemerintahan yang berdaulat. Sifat hubungan di antara negara-negara anggota yang membentuk konfederasi sangat bervariasi. Demikian juga hubungan antara negara-negara anggota dan pemerintah umum serta distribusi kekuasaan di antara mereka bervariasi. Beberapa konfederasi yang longgar mirip dengan organisasi internasional. Konfederasi lain dengan aturan yang lebih ketat mungkin menyerupai sistem federal. Karena negara-negara anggota konfederasi mempertahankan kedaulatan mereka. Mereka memiliki hak implisit untuk memisahkan diri. Filsuf politik Emmerich de Vattel berkata, beberapa negara berdaulat dan mereka dapat menyatukan diri mereka bersama-sama dengan konfederasi terus-menerus tanpa masing-masing secara khusus berhenti menjadi negara yang sempurna. Perundingan bersama tidak akan menawarkan kekerasan terhadap kedaulatan setiap anggota. Di bawah konfederasi, tidak seperti negara federal, otoritas pusat relatif lemah. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah umum di badan legislatif unikameral. Dewan negara-negara anggota memerlukan implementasi selanjutnya oleh negara-negara anggota agar berlaku. Mereka bukan hukum yang bertindak langsung atas individu tapi bersifat perjanjian antar negara. Juga pengambilan keputusan di pemerintahan umum biasanya dilakukan dengan konsensus atau kebulatan suara, bukan oleh mayoritas. Secara historis, fitur-fitur tersebut membatasi efektivitas serikat sehingga tekanan politik cenderung meningkat. Seiring waktu untuk transisi ke sistem pemerintahan federal, seperti yang terjadi dalam kasus integrasi regional Amerika, Swiss, dan Jerman. Contoh negara yang menganut sistem konfederasi adalah Belgia. Pengertian yang kedua yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Parlementer fungsinya lebih kepada sistem negara, tetapi tidak banyak ikut campur terkait dengan sistem pemerintahan, walau memiliki wewenang yang begitu vital bagi sistem sebuah negara. Parlemen tidak bisa semena-mena dalam menurunkan pemimpin negara. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintahan tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif atau parlemen. Sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisah kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dalam keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidensianan. Sistem
Parlementer biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Dengan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara ditunjukkan sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya yaitu sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan ini merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang sangat kuat, memiliki keterkaitan satu sama lain, yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi pemerintahan. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia ada dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Anggota DPD berasal dari partai politik, sebagai anggota DPD berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Anggota DPR dan DPRD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menentukan undang-undang dasar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari konfederasi. Konfederasi muncul dari perjanjian atau perjanjian dan bukan konstitusi. Anggota yang berbeda, berdaulat, dan independen. Badan konferensi tidak memiliki kekuasaan langsung atas penduduk suatu populasi. Negara-negara yang menjadi anggota konfederasi tertentu tunduk pada hukum internasional. Anggota memiliki hak pemisahan diri. Negara-negara yang membentuknya mungkin menolak untuk menerapkan beberapa keputusan dari badan pengukuhan. Tujuan utama mereka adalah untuk mengusulkan tujuan bersama tanpa mengkonfigurasi entitas politik. Tidak ada perintah hukum yang berlaku untuk semua negara konfederasi secara umum. Serikat konfederasi diformalkan melalui perjanjian internasional. Selanjutnya yaitu ciri-ciri parlementer. Yang pertama yaitu pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden atau Raja berperan sebagai kepala negara. Yang kedua, lembaga eksekutif, presiden dipilih oleh lembaga legislatif. Lalu raja dipilih berdasarkan peraturan atau undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri punya hak istimewa atau prerogatif yang bisa mengangkat dan menurunkan menteri. Yang keempat, menteri terbatas tanggung jawabnya.
pada lembaga legislatif. Yang kelima, lembaga eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif. Yang keenam, lembaga legislatif bisa menurunkan lembaga eksekutif. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu parlemen dianggap penguasa utama negara. Kemudian ciri-ciri sistem presidensial. Pemerintahan dan negara dipimpin langsung oleh presiden. Presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat atau badan perwakilan rakyat. Presiden punya hak istimewa atau hak prerogatif untuk mengangkat dan memecat menteri atau penjabat setingkat menteri. Menteri memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Presiden tidak memiliki tanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Presiden tidak bisa dipecat oleh lembaga legislatif. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari tiga sistem tadi. Yang pertama yaitu kelebihan dari sistem konfederasi. Kelebihannya yang pertama yaitu negara-negara yang berpartisipasi dalam konfederasi memiliki perlindungan yang lebih besar dari pemerintahan terhadap konflik. Yang kedua, ada dua legitimitas kebijakan. Yang ketiga, ada sistem tata kelola ganda. Yang terakhir, yaitu kebijakan teritorial dibedakan dengan baik. Selanjutnya yaitu kekurangan dari sistem konfederasi. Yang pertama itu bukan sebuah negara. Yang kedua, mereka tidak dapat menetapkan kewajiban hukum kepada warga negara. Yang ketiga, mereka tidak memiliki aturan hukum. Ia tidak dapat menjalankan kekuasaan langsung apapun atas suatu bangsa atau penduduknya. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari sistem parlementer. Kelebihan demokrasi parlementer yang pertama yaitu pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat karena adanya musyawarah antar eksekutif dan legislatif yang merupakan suatu bagian partai. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab dan pembuatan kebijakan jelas. Dan yang ketiga, pengawasan parlemen terhadap kabinet ketat sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Yang terakhir, keputusan jika terjadi suatu masalah dapat didapatkan tanpa memakan banyak waktu. Kemudian kekurangan demokrasi parlementer. 1. Jabatan kuasa eksekutif atau kabinet bergantung pada dukungan parlemen yang berakibat suatu waktu bisa dijatuhkan parlemen. Yang kedua, periode pemerintahan eksekutif tidak selalu berjalan sesuai tergantung suara dari parlemen. Yang ketiga, waktu pelaksanaan pemilihan umum selalu berubah-ubah. Yang keempat, eksekutif berpotensi mengendalikan parlemen ketika mayoritas pendukung atau taman partainya ternyata banyak yang menjadi parlemen. Yang kelima, parlemen dijadikan wadah kaderisasi para calon eksekutif. Mereka dimanfaat untuk mengisi jabatan eksekutif dan menteri dengan pengalamannya selama parlemen. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari sistem presidensial. Kelebihan sistem presidensial yaitu kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif atau presiden stabil karena tidak bergantung kepada parlemen. Periode jabatan jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tidak berganti-ganti jangka waktunya. Program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan lembaga. Legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dan anggota parlemen. Adapun kekurangan sistem presidensial, kekurangan mutlak eksekutif atau presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan ke lembaga legislatif. Sistem bertanggung-jawaban presiden yang cenderung kurang jelas kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif.
Kadang kurang memuaskan ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung panjang. Dari saya, apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.